Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini, kita mau bongkar sesuatu yang baru dan ambisius banget nih di ekonomi Indonesia. Namanya Danantara Indonesia. Betul, Danantara. Kita bakal coba pahami bareng-bareng, apa sih ini sebenarnya, kenapa ini penting buat Anda tahu, dan apa poin-poin paling seru dari sumber yang kita punya. Oke, jadi Danantara ini nama panjangnya Daya Anagata Nusantara. Itu semacam SWF kedua kita ya, Sovereign Wealth Fund. Baru diluncurkan Februari 2025 kemarin. SWF kedua, oke. Tapi, nah ini bedanya. Tujuannya tuh nggak cuma cari profit murni. Fokus besarnya itu lebih ke konsolidasi aset-aset BUMN kita. Konsolidasi BUMN? Untuk apa tuh? Ya, itu untuk transformasi ekonomi, arahnya jelas banget. Energi hijau, terus ketahanan pangan, sama yang lagi panas, hilirisasi industri. Sumber kita nyebutnya katalis ekonomi. Katalis ekonomi. Dan juga instrumen pembangunan nasional, jadi lebih strategis gitu ya. Menarik. Dan tadi dibilang ambisius, seberapa ambisius emangnya? Nah ini dia, target AUM-nya, Asset Under Management ya, itu nggak main-main, 900 miliar dolar. Wow, 900 miliar. Itu gede banget. Gede banget. Kalau tercapai, ini bisa lebih gede dari Temaseknya Singapura atau Khazanah Malaysia loh. Bisa jadi SWF nomor 7 terbesar dunia katanya. Wah jelas, ini skalanya global. Terinspirasi dari mereka ya kayaknya. Kelihatan banget. Secara strategis ini kan sebenarnya realisasi janji kampanye Presiden Prabowo soal super holding company itu. Oke. Nyambung ke sana ya. Iya, dan intinya itu tadi, hilirisasi. Jadi bahan mentah kita kayak nikel, bauksit itu diolah di sini, nggak dijual mentah lagi. Biar nilai tambahnya di kita ya. Persis, ada kutipan Presiden Prabowo juga, kita tidak lagi ingin menjual sumber daya alam kita dengan murah. Jadi ini pergeseran fundamental banget. Oke. Kalau ambisinya sebesar itu, pasti mesinnya juga harus kuat ya. Nah, siapa aja nih orang-orang atau pihak di belakang Danantara ini? Nah, ini strukturnya unik nih. Penanggung jawab utamanya Presiden Prabowo langsung. Oh, Presiden sendiri ya? Iya. Terus Dewan Pengawasnya ada Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, Menko Bu Sri Mulyani, plus para Menko. Tim inti pemerintah. Betul. Uniknya lagi ada komite pengarah isinya mantan Presiden Pak SBY dan Pak Jokowi. Terus ada Dewan Penasihat juga, ada nama global kayak Redalio. Wah, lengkap ya. Terus manajemen kuncinya? Nah, CEO-nya Pak Rosan Royslani yang juga Menteri Investasi kan, dulu Ketua Timses. CIO-nya Pandu Syahrir, pengusaha juga ada kaitan sama lingkaran kampanye. Jadi banyak nama yang terafiliasi politik ya? Nah, itu dia poinnya. Di satu sisi, ini kan pengaruh politiknya kuat banget. Mungkin biar eksekusinya cepat gitu ya. Mungkin ya. Biar nggak banyak hambatan birokrasi. Bisa jadi, tapi di sisi lain mereka juga narik nama global kan, buat kredibilitas. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Menurut CSIS juga, soal independensi operasionalnya nanti gimana? Krusial itu ya. Apalagi katanya ada saham khusus pemerintah ya. 1% tapi punya hak veto. Betul, itu faktor penting. Nah, terus aset intinya apa aja yang masuk Danantara ini? Nah, ini dia yang bikin, ini serius banget. Ada 7 BUMN raksasa. Bank Mandiri, BNI, BRI. 3 bank besar ya? Iya. Terus ada Mind ID yang megang tambang, Pertamina, PLN, sampai Telkom. Ini kan tulang punggung ekonomi kita semua. Bener-bener inti ya. Tapi ada catatan menarik soal dana awal. Ada sumber bilang 20 miliar, ada yang 172 miliar, kok beda jauh ya? Nah, iya saya juga lihat itu. Ini mungkin salah satu contoh isu transparansi awal kali ya. Perlu kejelasan soal angka ini. Bisa jadi. Dan memang begitu jalan, Danantara ini langsung gerak cepat. Ada beberapa langkah awal yang signifikan. Apa aja tuh contohnya? Misalnya kasih pinjaman besar buat restrukturisasi Garuda. Terus fasilitasi belasan proyek panas bumi buat Pertamina sama PLN. Fokus ke energi juga ya? Iya. Terus ada investasi di AS sambil diplomasi soal mineral. Ada juga reformasi tata kelola BUMN. Lumayan penting nih, larangan tantiam atau bonus buat komisaris. Oh ya? Itu efeknya gimana? Katanya sih bisa hemat sampai 8 triliun setahun. Terus ada juga larangan sementara buat bongkar pasang direksi. Mungkin biar stabil dulu ya. Masuk akal?
Kemitraan internasional gimana? Wah, itu juga ngebut. Ada dana patungan sama Rusia, investasi gede dari Arab Saudi buat energi, kerjasama sama Qatar, sama GBC Jepang. Malah ada usulan kerjasama sama Temasek juga. Wow, agresif banget ya pendekatannya, sampai mau bikin universitas segala. Aha, ya itu unik. Rencana Universitas Danantara dengan 9 kampus global katanya. Agak, di luar dugaan ya. Iya, cukup unik. Tapi dengan semua langkah besar ini, pasti ada tantangannya dong ya. Nggak mungkin mulus semua. Apa nih kekhawatiran utamanya? Balik lagi, isu utamanya itu soal transparansi dan akuntabilitas. Ini yang paling disorot. Kenapa tuh? Kan ada komite pengawasan tadi. Nah, meski ada komite itu, salah satu sumber malah bilang ada potensi ketidakmampuan auditor nasional, kayak BPK, BPKP, bahkan KPK, buat ngawasin aset yang dikelola ini. Waduh, serius itu? Kok bisa? Ya mungkin karena strukturnya atau mekanismenya ya, CSIS juga nekenin banget transparansi sama independensi ini kunci sukses kalau mau dipercaya investor global. Kalau ini nggak beres ya susah. Jadi ini krusial banget ya buat jangka panjangnya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan sedikit nih buat pendengar, apa artinya semua ini buat kita? Artinya, Danantara ini punya potensi transformatif yang gede banget buat ekonomi Indonesia. Skalanya global, tujuannya strategis. Dorong pembangunan lewat pengelolaan aset negara yang lebih fokus. Potensi besar, tapi ada tapinya ya. Betul, kuncinya di situ tadi. Bisa nggak mereka jaga transparansi yang beneran? Dan gimana cara nyimbangin antara mandat politik buat bangun negeri sama kebutuhan independensi profesional biar dipercaya pasar? Nah, itu dia pertanyaannya. Ini mungkin jadi pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang ya. Kan Danantara ini tujuannya dua. Jadi instrumen pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi kita, tapi di saat yang sama juga mau jadi firma investasi kelas dunia yang mainnya global. Dua peran yang bisa jadi ada tarikannya ya. Iya. Seberapa besar coba tantangannya buat nyimbangin prioritas bangun negeri jangka panjang sama ekspektasi pasar global soal transparansi, akuntabilitas plus ya ujung-ujungnya profit komersial. Bisa nggak dua peran ini jalan bareng secara harmonis? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.